kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi dampak dan respon masyarakat Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial. Pertama kita bahas adalah nomor 1, dampak dan respon masyarakat dalam bidang sosial. A. Dampak imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial. Perubahan yang terjadi dalam bidang sosial sejak munculnya kebudayaan Belanda di Indonesia ialah terjadinya penindasan dan eksploitasi sumber daya di Indonesia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang dipekerjakan secara paksa. Kondisi ini mengakibatkan rakyat Indonesia hidup sengsara dan menderita. Tingkat kesejahteraan hidup penduduk prabumi maupun yang terjadi bencana kelaparan. Dampak lain yang dirasakan adalah perubahan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Sebelum Belanda datang, stratifikasi sosial terdiri atas golongan bangsawan, birokrat, menengah, dan rakyat biasa. Penggolongan ini berdasarkan pada faktor kekuasaan dan keturunan yang dimiliki oleh golongan bangsawan pada saat itu. Setelah bangsa Belanda datang, stratifikasi sosial masyarakat mengalami perubahan karena Belanda mengambil alih kedudukan kaum bangsawan. Penduduk pribumi mengalami diskriminasi, ras, dan intimidasi yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Diskriminasi dan intimidasi itu didasarkan pada golongan dalam kehidupan masyarakat dan suku bangsa. Pemerintah kolonial Belanda termasuk dalam status sosial yang lebih tinggi dan memiliki hak-hak istimewa. Sedangkan pendudukan pribumi termasuk ke dalam golongan rendah yang lebih banyak dibebani oleh kewajiban-kewajiban dan mempunyai hak-hak tertentu. B. Respon masyarakat terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang sosial. Praktik kolonialisme di Nusantara berpengaruh pada terbentuknya gerakan-gerakan sosial dalam melawan pemerintah kolonial. Gerakan sosial yang muncul itu berbentuk protes yang dilakukan oleh rakyat dan para petani, gerakan Ratu Adil, dan gerakan keagamaan. 1. Gerakan protes petani. Di berbagai daerah banyak terjadi kasus pemberontakan yang disebabkan oleh penguasaan tanah milik petani oleh para tuan tanah bermodal besar dan pembenahan pajak yang tinggi kepada para petani. Akibatnya, banyak rakyat yang semakin menderita dan tertekan. Beberapa contoh gerakan protes petani yang terjadi yaitu pemberontakan di Ciamas, lereng Gunung Salak, Jawa Barat tahun 1886, pimpinan Arfan dan Muhammad Idris, pemberontakan Kondet, Jakarta tahun 1913, pimpinan Antong Gendur, Maliki, dan modern pemberontakan di Surabaya tahun 1916 dipimpin Sadikin, serta pemberontakan di Tangerang tahun 1924 dipimpin Kalin. 2. Gerakan Ratu Adil. Gerakan Ratu Adil yang muncul pada masa kolonial Belanda sesungguhnya adalah sebuah harapan munculnya pemimpin rakyat untuk membuat rakyat makmur. Gerakan Ratu Adil ini terdapat di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 3. Gerakan keagamaan. Perilaku bangsa Barat pada masa kolonial banyaknya bertentangan dengan agama serta kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar penduduk pribumi. Itu munculnya gerakan rakyat Indonesia yang dilakukan dengan membangun pusat perlawanan terhadap kekuasaan Belanda di pesantren dan tarekat. Itulah tadi penjelasan dari kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.